Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik. Sebelumnya Bu Titi seperti biasa ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang potensial listrik. Judulnya adalah potensial listrik. Potensial listrik ini sama dengan energi potensial listrik, sama-sama besaran skalar ya. Nah, nanti kita akan bahas dua materi, yaitu potensial listrik sendiri dan potensial listrik pada bola konduktor. Ya. Materi ini adalah materi fisika SMA di kelas 12 MIPA ya, di semester pertama. Nah, kita mulai. Potensial listrik adalah besarnya energi potensial listrik per satuan muatan. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang energi potensial listrik. Nah, di sini potensial listrik simbolnya V adalah besarnya energi potensial listrik EP per satuan muatan. Jadi di sini V EP per Q, energi potensial per muatan. Jadi energi potensial itu K, Q1, Q2 per R, lalu per Q, sehingga Q-nya hilang 1. Nah, hasilnya adalah K, Q per R 2 atau R gitu, atau K, Q per R. Tidak ada kuadratnya ya. Nah, ini gambarnya karena besaran skalar, ini titik P, karena pengaruh muatan Q1 positif, nanti ada V1, Q2 yang negatif ada V2, lalu Q3 yang positif ada Q3, dan ini tidak ada gambarnya, hanya jaraknya saja. Jadi, kalau V sama dengan K, Q per R, maka P1, PP1 adalah K1 per R1, ini plus. Kemudian karena pengaruh ini, muatan Q2 yang min, maka nilai VP2 adalah K Q2 per R2, dan ini min K Q2 per R2. Itu bedanya. Jadi nanti penjumlahannya bukan secara vektor, tapi secara skalar ya. Kemarin sudah dibahas di energi potensial listrik ya. Nah, sekarang untuk yang plus ini, muatan Q3. Ini juga sama, plus K Q3 per R3. Secara umum, persamaan potensial listrik di suatu titik yang berjarak R dari muatan sumber Q adalah K Q per R, begitu. Satuannya adalah volt ya. Nah, sekarang jika muatan listrik yang mengakibatkan munculnya potensial listrik jumlahnya lebih dari 1, potensial listrik di sebuah titik merupakan jumlah aljabar potensial terhadap setiap muatan listriknya ini tadi ya. Vp sigma Vn. Jadi ada 3 misalnya tadi. Vp1, Vp2, Vp3. Vp1 plus, Vp2 min, Vp3 plus. Ini tinggal dijumlahkan. Nah, dengan demikian, jika ada 3 muatan, maka potensial listriknya di titik P adalah K Q1 per R1 min K Q2 per R2 plus K Q3 per R3. Begitu caranya. Potensial listrik juga termasuk besaran skalar seperti energi potensial listrik. Berarti tidak memiliki arah dan jenis muatannya akan mempengaruhi besarnya. Nah, pada saat kita menghitung besaran vektor kemarin itu kan harus menentukan arahnya. Tetapi muatan-muatannya tidak dimasukkan jenisnya. Baik plus atau min itu sama-sama plus, karena sudah diwakili oleh
arah. Sedangkan pada potensial listrik ini karena besarannya adalah skalar, tidak memiliki arah. Maka jika muatannya plus dimasukkan plus, jika muatannya min tetap minnya dimasukkan karena jumlah aljabar nanti dimasukkan. Nah, di sini yang Q2 ya, K Q2 per R2. Nah, sekarang contohnya. Dua muatan titik QA min 4 mikrokolom dan QB plus 8 mikrokolom berjarak 16 cm. Tentukan potensial listrik di suatu titik yang berada di tengah-tengah kedua muatan itu. Ini muatannya yang A min, yang B plus. Jaraknya 16 cm. Nah, di sini ada titik C yang letaknya di tengah-tengah antara dua muatan itu. Jadi 8 cm, di sini 8 cm. Nah, penyelesaiannya QA min 4 mikrokolom, QB plus 8 mikrokolom. RA dengan RB sama 8 cm menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Titik C berada di tengah-tengah seperti diperlihatkan pada gambar ini tadi. Karena besaran skalar, maka potensial di titik C tersebut memenuhi VC sama dengan VA plus VB. Begitu saja, masukkan saja K QA per RA. Lalu yang VB adalah K QB per RB atau K per RA QA plus QB. Ini hanya matematika saja ya, supaya mudah menghitungnya. Di 9 kali 10 pangkat 9 per RA 10 pangkat 8 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan QA QB-nya min 4 kali 10 pangkat min 6 plus 8 kali 10 pangkat min 6. Ketemunya adalah 4,5 kali 10 pangkat 5 volt. Begitu, tinggal dihitung saja. Ini persamaannya dan ini Q-nya tadi yang A adalah positif. Yang A negatif, maaf. Nah, sekarang untuk memahami contoh di atas, coba kalian mengerjakan soal berikut. Perhatikan muatan pada titik sudut segitiga sama kaki. Ya, gambarnya ini sama kaki 4 cm, 4 cm di sini 3 cm. Tentukan potensial listrik di titik C. Titik C ini. Jadi C karena pengaruh muatan plus A dan muatan B yang min. Ya, pastinya nanti ada VA yang nilainya adalah plus K QA per R. Ini 4 cm jadi meter, jangan lupa. Dan di sini min karena muatannya min. Jadi min K QB per R. Gitu. Kita lanjutkan anak-anak. Kita sampai pada potensial listrik pada bola konduktor. Potensial listrik oleh bola bermuatan juga ada dua, yaitu pertama di dalam bola ternyata sama dengan di permukaan. Kedua di luar bola, persamaannya sama. Ya, kemarin kita waktu membahas tentang kuat medan listrik di dalam bola konduktor, di dalam bola itu tidak terjadi kuat medan listrik. Nah, tetapi untuk potensial listrik ada ya. Di dalam bola ternyata sama dengan di permukaan. Di dalam bola di titik A ini sama dengan di B. Gitu. Karena sesuai dengan pengertian dari potensial listrik itu. Kalau begitu, di dalam atau di permukaan sama, yaitu V sama dengan K Q per R. Jadi di titik A juga K Q per R. Demikian juga di B K Q per R. Sedangkan di titik C di luar bola, titik C yang jaraknya R dari pusat bola, maka P-nya adalah K Q per R. Seperti itu.
Nah, sekarang tidak kalah pentingnya di sini grafiknya, grafik antara V dengan R ya. Pada sumbu X R-nya, ini R-nya dari 0 sampai jari-jarinya, kemudian menjauh begitu. Lalu V-nya ini 1, yaitu kaki per R. Ya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa di dalam atau di permukaan itu sama ada nilainya, sehingga di sini tidak putus-putus pada saat seperti di kuat medan listrik ya, tetapi kalau di sini di potensial listrik itu ada nilainya, sehingga 0 sampai R ini ada nilainya, garis tebal, nilainya sama, jadi garis lurus di sini. Nah, baru nanti melengkung ke sini gitu. Tapi tidak pernah memotong di sumbu X. Ya, itulah grafik V terhadap R-nya. Nah, sekarang soalnya, contoh soalnya, sebuah bola konduktor diberi muatan plus 12 mikrokolom dan berjari-jari 4 cm. Jika ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C yang dari pusat berjarak RA 3 cm, RB 4 cm, dan RC 6 cm. Jadi, jari-jarinya 4 cm, A jaraknya 3 cm, berarti di dalam bola. B 4 cm, berarti di permukaan. C 6 cm di luar bola, ya, di luar permukaan. Penyelesaiannya. Oh ya, pertanyaannya tentukan potensial listrik pada titik A, B, C. Penyelesaiannya di titik A sama dengan di titik B, ya. Di dalam bola sama dengan di permukaan. Jadi VA sama dengan VB sama dengan kaki per R. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kali Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6, R-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi sama dengan 2,7 kali 10 pangkat 6 volt. Kemudian di titik C, VC-nya adalah kaki per R. 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6, R-nya adalah 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi nilainya adalah 1,8 kali 10 pangkat 6 volt. Ya, seperti ini anak-anak ya. Sekarang saatnya latihan. Soal-soal ini pasti bisa ya. Seperti tadi, karena sudah diterangkan ya di dalam contoh soal tadi. Soalnya seperti ini. Bola konduktor berjari-jari 6 cm diberi muatan 2 kali 10 pangkat min 12 kolom. Tentukanlah potensial listrik di titik A yang berjarak 4 cm dari pusat, kemudian B yang berjarak 6 cm dari pusat, lalu C yang berjarak 10 cm dari pusat. Jadi untuk yang A, karena jari-jarinya 6 cm, ini 4 cm, berarti di dalam bola. Di dalam bola, oh ya, yang B 6 cm, berarti di permukaan. Kalau begitu, bagaimana anak-anak? Kesimpulannya dari A dan B adalah nilainya sama, karena ini di dalam bola, ini di permukaan. Nah, sekarang yang C. C berjarak 10 cm, berarti di luar bola. Ya, berarti menggunakan kaki per R. Sampai sekian dulu anak-anak pembelajaran fisika hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu dan terima kasih.